Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami delegasi dari Sekolah Tinggi Agama Islam An-Nawawi dalam kompetisi debat Bawaslu yang kedua tahun 2022. Saya Jeffrey Ifayana dan rekan saya Marto Solia dan Salistia Savana akan memaparkan hasil kartulis kami dengan standing kontra dengan judul Bawaslu masih berwenang menangani pelanggaran pemilu pasca penetapan hasil secara nasional. Dewan juri yang terhormat, demokrasi merupakan suatu bentuk pemerintahan politik di mana kekuasaan pemerintah dipancarkan secara langsung atau melalui perwakilan rakyat. Dan demokrasi saat ini seharusnya dan disarankan memiliki kemampuan untuk meningkatkan partisipasi politik warga negaranya sehingga dapat menjadi jawaban atas segala permasalahan bangsa seperti halnya pemilihan umum baik daerah maupun nasional. Hal ini harus menjadi momen yang penting untuk melaksanakan seluruh aspek demokrasi, karena demokrasi pemilu bagi rakyat Indonesia adalah tatanan hari kenegaraan yang paling tepat untuk menghormati martabat manusia dan menjamin penghormatan terhadap hak asasi manusia. Dalam pemilu tentunya terdapat perlindungan hak-hak warga negara yang dijamin oleh konstitusi, khususnya hak atas persamaan kesempatan dan hukum dalam pemerintahan. Dewan Juri yang terhormat, salah satu kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia yang diperkuat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum adalah kewenangan untuk melakukan penindakan terhadap pelanggaran pemilu. Pasal 95, Bawaslu berwenang menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemilu. Bicara organ kinerja, Bawaslu bertindak pasif. Penanganan perkara yang dilaksanakan oleh Bawaslu adalah perkara yang dihadirkan kepadanya. Bawaslu juga memberikan penilaian terlebih dahulu sebelum mengambil keputusan dengan mempertimbangkan posisi atau latar belakang pemohon dan melihat tuntutan pemohon atas putusan. Selama hal itu tidak melanggar aturan kewenangan, maka Bawaslu harus melanjutkannya. Dan secara hukum, belum ada undang-undang khusus yang mengatur jangka waktu sampai kapan diterimanya sebuah laporan, dan tidak ada undang-undang khusus mengenai ketentuan yang mengharuskan Bawaslu menolak laporan sengketa untuk diselesaikan secara fisik. Fakta ini mematahkan anggapan bahwa Bawaslu bertindak di luar kewenangannya. Contoh kasus terkait penanganan pelanggaran administrasi yang diselesaikan oleh Bawaslu setelah penetapan suara sah di tingkat nasional, seperti halnya pelanggaran administrasi di daerah Klaten, Jawa Tengah pada tahun 2019. Terjadinya perubahan pada DAA 1 Kecamatan Tulung, TPS 6 Desa Gedung Jetis dari yang sebelumnya 0 suara menjadi 1 suara. Dewan Juri yang terhormat, berbicara kewenangan penanganan sengketa oleh Bawaslu pasca penetapan hasil oleh KPU dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 167 Ayat 4 dijelaskan bahwasanya tahapan penyelenggaraan pemilu dimulai dari perencanaan program hingga proses pengucapan sumpah oleh Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten atau Kota. Sedangkan penetapan hasil pemilu masih dalam koridor penyelenggaraan, tepatnya sebelum poin pengucapan sumpah. Selama masih dalam proses penyelenggaraan pemilu, Bawaslu memiliki wewenang untuk melakukan pencegahan dan pendidikan terhadap pelanggaran pemilu. Dalam praktiknya, apabila pihak pelapor melapor kepada pihak Bawaslu terkait rekapitulasi atau sengketa administrasi pemilu, maka pihak Bawaslu menerima dan memproses laporan tersebut, selagi laporan tersebut tidak lebih dari 7 hari setelah temuan pelanggaran. Namun, selama proses penanganan, pihak KPU telah terlebih dahulu menetapkan hasil skala nasional. Jika ditelaah, terdapat ambiguitas antara pihak KPU dan Mahkamah Konstitusi terhadap Bawaslu dalam batasan waktu penanganan laporan. Kenapa pihak KPU tidak terlebih dahulu menunggu hasil putusan Bawaslu sebelum menetapkan hasil pemilu secara nasional? Jika hal ini sering terjadi, tidak akan ada konsensus dalam pemilu. Akan ada pihak yang merasa diabaikan hak konstitusionalnya karena suara mereka dalam pemilu dikesampingkan. Dalam konteks negara kesejahteraan, salah satu kepentingan paling mendasar bagi setiap manusia adalah perlindungan terhadap hak-haknya sebagai manusia. Perlindungan hak asasi manusia merupakan salah satu materi inti dari naskah-naskah Undang Dasar Negara. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011, pemilihan umum merupakan perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan yang demokratis. Penyelenggaraan pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil hanya dapat dicapai jika penyelenggara pemilu memiliki integritas yang tinggi, serta memahami dan menghormati hak sipil dan politik warga negaranya. Untuk kedepannya, diharapkan adanya revisi Undang-Undang Pemilu antara Bawaslu dan Mahkamah Konstitusi terkait sengketa yang terjadi setelah penetapan hasil oleh KPU, guna menjaga hak dan menjaga kestabilan demokrasi di negeri ini. Dewan Juri yang terhormat, electoral malpractices merupakan salah satu makulah dalam dunia pemilu yang berarti pemilu tidak bisa lepas dari berbagai pelanggaran dan kecurangan. Hal tersebut tentunya menjadi perhatian bersama dan tanggung jawab bersama guna mengevaluasi sistem pemilu di negeri ini tanpa harus menggeser hak masyarakat di dalamnya karena pengabaian pembunuhan HAM berpotensi cederai pemilu. Berdasarkan hal tersebut, kami memiliki beberapa rekomendasi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, perlu adanya undang-undang baru serta mekanisme yang jelas guna menyingkronkan kewenangan dari Bawaslu dan Mahkamah Konstitusi. Yang kedua, perlu adanya pembatasan waktu penanganan pelanggaran dengan jelas antara kewenangan Mahkamah Konstitusi dan Bawaslu. Dan yang ketiga, perlu penataan ruang lingkup lebih jelas terkait daerah kewenangan Mahkamah Konstitusi dan Bawaslu. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.